Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi semua saudara. Kita mengucap syukur buat pagi ini masih ada kesempatan bagi kita untuk beribadah. Kita percaya saudara, Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dengan kasih-Nya yang luar biasa Dia berikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia curahkan darahnya. Dia berikan tubuhnya buat kita semua. Dan biarlah pagi ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang begitu ajaib Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kami, yang menyembuhkan kami, dan melakukan segala hal-hal yang ajaib di tengah-tengah kami. Biarlah pagi ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kalau orang Ambon bilang nggak ada lawannya, sing ada lawan. Kalau orang Jawa bilang ora ono lawannya. Kalau orang Betawi bilang nggak ada lawannya. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, tiada bandingannya. Haleluya. Amin. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Tak terlukiskan perbuatanmu, amin Tuhan. Tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Saudara, kita mau sorakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yeay. Amin. Yuk, sama-sama. Tanganku ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yesus Engkau kekuatan kami. Sama-sama. Yesus Kau
diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Haleluya. Kau tiada tandingan ya Tuhan, kau ajaib dan berkuasa. Haleluya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan, Allah yang telah menebus kami, anak domba Allah yang duduk di atas tahta, yang disembah segala bangsa, yang disembah segala suku bangsa. Haleluya. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak ku berikan, tiada
Saudara, kita mau berdoa untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh ada semua karena kasih-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menuntun setiap kehidupan kami semua umat-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan yang selalu sertai, Tuhan yang pimpin. Dan Tuhan akan membawa setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi percaya kepadamu. Karena Engkaulah sumber segalanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sebentar kami akan dengar firman-Mu, berbicara setiap kehidupan kami, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang akan memberikan setiap kami ya Tuhan hikmat-Mu, agar apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengerti, dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur, haleluya. Mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, shalom saudaraku. Puji Tuhan, saya percaya keadaan saudara saat ini baik-baik saja, amin. Kita terus berdoa untuk biarlah keadaan bangsa ini, bahkan seluruh dunia akan pulih, dan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Saudara, waktu itu saudara Anita pernah bilang ya, saudara, bahwa dari sejak kecil gitu ya, dia dibiasakan untuk membaca firman Tuhan gitu ya. Itu suatu hal yang tidak mudah saudaraku ya. Seringkali kan kalau anak-anak maunya main gitu ya, kalau dibuat duduk diam baca firman itu sulit sekali gitu kan. Tapi dengan dengan bantuan orang tuanya juga gitu ya, untuk dia taat untuk baca firman gitu ya, berdoa gitu ya, dan dia lakukan, dan akhirnya jadi biasa gitu ya, biasa untuk baca firman dan doa gitu kan. Dialah kita juga mau belajar saudaraku ya, apalagi di hari-hari ini yang sulit gitu ya, kita harus dibilang harus dekat sama Tuhan gitu kan. Kita harus bergaul dengan Tuhan gitu. Karena kalau di luar Tuhan kan, kitab Yohanes katakan kita tidak bisa buat apa-apa gitu ya. Bahkan yang ada sekarang kekhawatiran, Bu Ramadi pernah bilang juga, mungkin banyak sekarang khawatir gitu ya, karena banyak yang di PHK gitu kan. Karena sekarang sulit gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, biar kita mau tetap tinggal dalam Tuhan gitu ya. Yuk kita baca saudaraku, di Matius 24 ayat 35 katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu gitu ya. Di sini katakan bahwa membaca firman Tuhan itu adalah suatu hal yang penting dalam hidup setiap umat orang yang percaya gitu ya. Saya kenal Tuhan mungkin tidak dari kecil gitu ya. Dari umur 13 tahun ya, saya baru kenal Tuhan gitu ya. Saya baru belajar untuk mengenal Tuhan, percaya Tuhan, baca firman gitu ya. Dan untuk merenungkan gitu ya, apa sih arti firman gitu kan. Dan dengan berjalannya waktu, kita sering dengar firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan. Di situ kita diajar, kita udah boleh mengerti, oh maksud firman itu ini gitu kan ya. Kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Nah, sini katakan bahwa tapi sayang gitu ya, banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan tuh suka menganggap remeh gitu kan, untuk baca firman, berdoa gitu ya, dan dilakukannya hanya seminggu sekali gitu kan. Pas kita mau pergi ke gereja, baru kita siapin firman Tuhan gitu ya, Alkitab. Kita baru baca firman Tuhan di gereja gitu kan. Tapi setelah itu kita ya anggap lalu gitu kan. Tapi firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki
dan kamu akan menerimanya, gitu ya. Amin, saudaraku. Nah, di sini katakan jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita semua, kita minta apa saja, gitu ya, yang kita kehendaki, gitu ya, Tuhan berikan pada kita, gitu ya. Nah, asal kita mau tetap bersekutu dengan Tuhan, tinggal dengan Tuhan, dan selalu percaya dan selalu baca firman-Nya. Karena kalau kita baca firman, di situ kita memperoleh kekuatan. Amin, saudaraku. Nah, di sini katakan sebentar saudara ya. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ya. Di sini katakan bahwa firman itu, perkataan Tuhan itu seperti pelita, gitu ya, menerangi jalan-jalan hidup kita. Kalau jalan kita lagi serong, jalan kita lagi gelap, gitu ya, itu gunanya kalau kita baca firman. Di situ kita dapat kekuatan, saudara. Misalnya kita khawatir, kita baca, janganlah kamu khawatir, gitu ya. Nah, di situ kita dikuatkan, saudara. Kita, oh iya ya, saya nggak boleh khawatir. Kalau kita lagi sakit, kan Tuhan bilang, akulah penyembuh, gitu ya. Akulah dokter segala dokter, tabib segala tabib, ya. Nah, ketika kita baca firman itu, oh iya, Tuhan itu dokter segala dokter. Mungkin dokter sekarang nih banyak yang meluangkan waktu, gitu ya, untuk merawat orang sakit karena kena virus, gitu ya. Dan bahkan ada yang meregang nyawa, gitu ya, sampai dia meninggal. Dan tadi saya lihat juga di televisi, gitu ya, ada anak Tuhan, dia bilang dia dokter ini punya kekasih dokter juga, gitu kan. Dan dia punya rencana untuk menikah bulan April. Dan dalam keadaan yang sulit, pas dia dengar ada COVID-19 ini, gitu ya, dia calonnya ini harus bertugas, gitu kan. Nah, mau nggak mau ya dia harus lakukan selakunya. Sampai akhirnya dia suka video call, gitu kan, minta dukungan doa, gitu kan. Dan akhirnya sang kekasih ini, calon suaminya ini, dokter ini harus kena, gitu ya, kena virus, gitu, saudaraku ya. Dan akhirnya meninggal, gitu kan. Nah, dan dia bilang sebenarnya hati dia sedih, gitu ya, tapi ya itu mau nggak mau dia harus lakukan, gitu kan, kerjakan, karena sebagai dokter kan udah bersumpah, gitu, berjanji, gitu ya. Nah, dan akhirnya ya dia hanya bisa mengucap syukur, gitu ya. Apapun yang dia hadapi, dia percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semua itu. Nah, saudaraku, biarlah kita harus berpegang pada firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi kehidupan ini, gitu ya. Kata firman Tuhan katakan juga hari-harinya semakin jahat, gitu ya. Kita harus melekat sama Tuhan. Nah, sini kitab Amsal 19 ayat 16 juga katakan, siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati, gitu ya. Ayat Mazmur 19 ayat 21, maaf saudaraku, Amsal 19 ayat 21 katakan, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, ya tadi katakan bahwa tadi kan kesaksian dokter ini kan rencananya mau menikah, tapi semua di sini katakan bahwa keputusan Tuhan yang hanya Tuhan yang terlaksana, gitu ya. Nah, biarlah kita mau sungguh-sungguh, saudara, tetap tinggal dalam Tuhan, gitu ya.
dan tetap tinggal dalam firman-Nya. Dan kita tetap percaya bisa kita sungguh-sungguh berdoa gitu ya. Kita tetap membaca firman, di situ kita mendapat jawaban dari kepada Tuhan. Saya diingatkan saudaraku ya, di Samuel 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20 saudara. Ya, saya mau bacakan saudaraku ya. Ada seorang laki-laki dan dari Ramataim Sofin, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang ini dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Ofni dan Peninas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya lebih menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dan daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati sedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu dan karena Hana berkata-kata dengan hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Ya, kalau lihat kita cerita dari cerita ini saudaraku ya,
Elkana ini punya istri 2 gitu ya. Penina dan Hana gitu ya. Dan Hana ini punya anak gitu ya. Tapi Hana ini tidak punya gitu ya. Dan madunya ini suka kayak kita tuh suka ngeledekin gitu. Tuhan menutup kandungan kamu gitu kan. Tapi ya dalam hati Hana sedih, saudaraku, sedih juga ya. Seringkali diejek gitu ya, bahwa dia tuh mandul gitu ya. Mungkin kalau lebih kasar lagi, dulu mandul gitu kan. Tapi di sini katakan suaminya selalu menghibur gitu ya, Hana gitu ya. Dan sini dikatakan bahwa ketika suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, bila Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa gitu ya. Dia hanya bisa berdoa gitu pada Tuhan. Dan dia bukan hanya berdoa, tapi dia berdoa sambil menangis, saudaraku ya. Terseduh-seduh gitu ya, sedih gitu ya. Nah, dan kemudian ia bernasar gitu ya. Kalau Tuhan kasih gitu ya anak, nah dia katakan dia akan berikan kepada Tuhan gitu kan. Dan Tuhan dengar gak saudara doanya Hana? Dengar saudara ya, Tuhan dengar doa Hana gitu ya. Dan dia akhirnya mengandung gitu ya. Dan sampai dia melahirkan seorang laki-laki dinamakan Samuel gitu ya. Dan dia artikan juga Samuel itu ya, bahwa aku telah memintanya daripada Tuhan. Mungkin saudara saat ini sedang berdoa, bergumul gitu ya. Kita semua bergumul, saudaraku ya. Seluruh bangsa bergumul untuk supaya penyakit corona ini berlalu gitu kan. Supaya kita bisa berkumpul lagi gitu kan, ketemu ibadah sama-sama gitu ya. Tapi kita mau terus tidak putus-putusnya untuk kita berdoa, percaya bahwa Tuhan itu pasti meluputkan semuanya gitu ya. Tuhan pasti mendengar doa kita semua gitu ya, asal kita mau setia dan taat pada Dia gitu ya. Saudara, saya suka saudara suka ini nggak di Global TV itu suka ada kayak kita bangun rumah hanya sehari gitu kan. Dan di situ ada nyanyinya, saudaraku ya. Mari kita bekerja buat mereka bahagia gitu ya. Bedah rumah mereka gitu kan. Nah itu kan ada seperti itu ya kata-katanya kan. Saya tuh kan nonton kan ya. Dan itu pas lagi dibangun rumahnya, pembawa acaranya bicara sama yang suka kayak jadi kita connect-nya gitu ya. Pak, ini kira-kira bisa kan nih hari ini selesai rumahnya? Ya, dia bilang kalau nggak hujan, kalau nggak ada kayak nggak ada hujan, nggak ada apa gitu ya, pasti cepat selesai Bu gitu ya. Tapi kalau misalnya hujan besar, ada hujan, ya kita harus berhenti gitu kan. Dan dia bilang dan saya lihat juga bangunannya tuh hanya kayu-kayu aja gitu kan. Kalau misalnya kita mau bangun rumah kan pasti kan ada dicor dulu gitu ya. Dan itu bisa makan waktu bertahun-tahun kan. Paling itu setahun lah gitu ya. Ini cuma berapa hari gitu kan selesai jadi gitu ya. Nah waktu itu saya pas lagi lihat acara itu, saya tuh diingetin tentang firman Tuhan gitu ya, tentang bahwa kita tuh bangunan kita tuh seperti bangunan rumah gitu ya. Nah kita coba lihat saudaraku ya. Kita
Kita buka saudara di Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya katakan bahwa kita ini seperti bangunan, saudaraku ya. Kita dibangunnya di atas batu atau pasir gitu kan. Kalau kita dibangun di atas batu, ketika hujan, tadi katakan banjir, hujan, itu tidak akan, rumahnya nggak bisa roboh gitu kan. Tapi kalau kita dibangun di atas pasir, ketika banjir, ketika hujan lebat, itu akan roboh gitu ya. Nah, demikian juga iman kita kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita dibangun di atas firman Tuhan, walaupun apapun juga ya persoalan yang kita hadapi, baik itu sulit ataupun besar ataupun kecil, tetapi kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, kita memperoleh kekuatan. Kita diberi untuk kita bertahan menghadapi persoalan itu, karena firman Tuhan selalu menguatkan kita. Nah, jadi setiap kita harus terus gitu ya, setia untuk baca firman Tuhan dan terus melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita berhasil dan beruntung. Seperti Yosua katakan, kita lihat yuk di Yosua 1 ayat yang 6, katakan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita lihat lagi di Mazmur, saudaraku ya. Mazmur 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tapi yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Kita pasti maunya berhasil hidup kita, saudara, amin. Apa yang kita lakukan berhasil, beruntung ya. Tapi ada syaratnya gitu ya. Saya katakan bahwa kita harus menyukai firman Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan umatnya. Karena janji-janji itulah gitu ya, kita dapat menghadapi kehidupan ini, saudaraku ya. Karena janji-janjinya kita dikuatkan, diteguhkan, supaya kita tetap bertahan menghadapi kesulitan yang ada dalam dunia. Karena kalau kita nggak berpegang pada firman Tuhan, yang ada kita tadi katakan, kita khawatir, kita takut gitu ya. Kita mudah putus asa, sampai bahkan ada yang bunuh diri gitu ya. Ketika dia putus asa, dia nggak ada pengharapan lagi, dia sampai akhirnya
harus menghabisi nyawanya gitu ya. Tapi kalau kita tetap berpegang pada firman Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, baik itu besar maupun kecil, tapi asalkan ada firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang ada selalu mengingatkan kita gitu ya, kita dapat bertahan menghadapi semuanya. Amin saudaraku. Ya, biarlah kita mau terus berjalan dengan iman kita, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, karena Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita harus tetap terus dengan firman Tuhan supaya kehidupan kita dikatakan tadi berhasil dan beruntung gitu ya, diberkati Tuhan, diberi semangat yang baru gitu ya, untuk kita dapat menghadapi persoalan. Amin saudaraku. Yuk kita akan akhiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita akan berdoa saudaraku, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati seluruh kehidupan kami umat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami selalu berpegang teguh hanya kepada-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan setiap kami semangat yang baru untuk kami tetap percaya kepada-Mu, tetap membaca firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau yang terus membawa setiap kami untuk kami tetap berdoa. Dan kami percaya Tuhan Kau yang selalu memberikan setiap kami untuk kami dapat melewati semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Kau sebentar kami adakan perjamuan kudus, biarlah Kau yang akan memberkati hamba-Mu setiap kami semua. Terima kasih Yesus, pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Nanti saya serahkan pada hambanya Bapak Eugene Ramadi untuk mengadakan perjamuan kudus. Saya persilakan. Kita masuki perjamuan kudus. Dan kita buka, kita baca Matius 26 ayat 26. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Tubuh Yesus Kristus dipecah-pecahkan untuk kita diampuni. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan. 39 kali Kau dicambuki berdarah-darah Tuhan, dan kami diampuni. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kita angkat cawan ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan
dosa. Darah mengalir sebelum disalibkan dan waktu disalibkan, darah Yesus. Mari kita minum dan kita diampuni dosa kita. Darah-Mu, Tuhan Yesus, berkuasa atas kami, sehingga kami diampuni Tuhan, bebas Tuhan, merdeka di dalam Engkau. Amin. Saya serahkan kepada Saudara Yefta untuk pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili seluruh jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP 5 Melati. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan segala sesuatu yang dikerjakan. Pengumuman yang pertama, seluruh persembahan hari ini diperuntukkan kas diakonia untuk membantu jemaat yang membutuhkan dan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto. Dan bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, saudara dapat menyimpan dan memberikan persembahan pada ibadah di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat tetap ditransfer ke nomor rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dikumpulkan dan diberikan saat ibadah di gereja. Seluruh laporan persepuluhan yang sudah diterima akan ditampilkan pada saat ibadah dimulai kembali. Gembala mengucapkan terima kasih kepada jemaat karena sudah membantu dan mendukung jemaat lain yang membutuhkan dalam kondisi sekarang ini. Selanjutnya, Departemen Doa masih mengajak seluruh jemaat bersehati berdoa dan berpuasa bagi keluarga, gereja Tuhan, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa, agar Tuhan turut bekerja dan memulihkan situasi saat ini. Selanjutnya, mari kita terus dukung dalam doa untuk kesembuhan Bapak Beni Gunarko, Bapak Iwan Hermawan, Bapak Peng An, dan Ibu Napsiah, agar Tuhan senantiasa menjamah dan memulihkan. Bagi jemaat lain yang membutuhkan dukungan doa dapat menyampaikan kepada Saudari Maria. Jemaat yang membutuhkan renungan air hidup bulan Mei dapat memberitahukan kepada Saudari Maria dan dapat mengambil di gereja pada waktu yang diinformasikan kemudian. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun pada Ibu Chun Mei pada tanggal 27 April, Bapak Antonius pada tanggal 29 April, Ibu Melisa Darmawan pada tanggal 1 Mei, dan Bapak Pardi Panjaitan pada tanggal 3 Mei atau hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan segala hal. Yang terakhir, informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan ke tim penggembalaan dan pengurus gereja. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada WL. Mari saudara, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau berkata bagi bangsa ini. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih ya Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Kami dapat beribadah Tuhan, dan Kau nyatakan Kau mengasihi kami, Tuhan Yesus. Darah-Mu tercurah untuk kami, untuk mengampuni kami, Tuhan. Tubuh-Mu, Tuhan, disakiti, dipecah-pecahkan, sehingga oleh bilu-bilu-Mu kami disembuhkan, Tuhan. Roh kami, jiwa kami, tubuh kami, terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, mana setiap lutut akan bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan.